Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah Kewirausahaan 1 ini yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua teman-teman yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan 1 ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah ide bisnis Twister Potato Tornado. Perkenalkan, nama saya Nurman Furqan Azim yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Pertama-tama, saya perkenalkan nama anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Sofi Angkin Nevia. Yang kedua ada Ahmad Kadami. Ketiga Nadila Nuraini. Yang keempat Galang Aditya. Kelima Virial Nada. Yang keenam Sinta Deviana Kairunisa. Yang ketujuh Satria Narmada. Kedelapan Maria Teresia Carmeliana. Yang terakhir saya sendiri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk pemateri pertama, yaitu disajikan oleh Virial. Untuk yang pertama ada ide usaha. Nah, ide usaha ini adalah salah satu bentuk rancangan yang mana bertujuan mendapatkan sumber pemasukan finansial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ide usaha. Nah, sebelum kita mulai, di sini kita akan membahas tentang usaha Twister Potato Tornado. Nah, kentang tornado adalah olahan makanan berbahan dasar kentang yang diulir hingga membentuk spiral. Olahan kentang spiral tersebut kami beri nama Twister Potato Tornado. Nah, setiap orang bisa menerapkan ide dengan memanfaatkan peluang yang ada. Bahkan setiap orang mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat dan berguna untuk menciptakan dan membuat peluang baru. Jadi, ide usaha yaitu sebuah gagasan, rancangan, atau pikiran untuk membuat produk yang bisa berupa barang maupun jasa dengan tujuan sebagai sumber pemasukan secara finansial. Selanjutnya di sini ada analisis usaha. Kentang tornado merupakan salah satu usaha olahan berbahan kentang yang memiliki rasa enak dan membuat banyak orang ketagihan dalam mencicipinya, yang keuntungannya pula sangat menggiurkan. Namanya kentang tornado tentu terdengar menarik dan membuat banyak orang semakin lebih penasaran untuk mencicipi olahan cemilan berbahan kentang ini, sehingga banyak orang yang ingin untuk mencoba mencicipi kentang tornado. Usaha kentang tornado merupakan salah satu usaha cemilan yang menguntungkan yang bisa dipilih sebagai usaha menguntungkan bagi setiap pelaku usahanya. Banyak orang yang menyukai kentang tornado sehingga cemilan berbahan kentang ini banyak dicari. Kepopuleran kentang tornado yang ada memang menjadi usaha makanan berbahan kentang ini patut untuk diperhitungkan. Tidak ada yang menyangka jika sebuah kentang dapat disulap dengan tampilan yang bentuk cantik dan menarik, juga harganya terbilang murah, menjadikan usaha ini sangat menggiurkan. Usaha kentang tornado menjadi pilihan ide bisnis yang sangat cemerlang di tahun ini. Usaha kentang tornado dapat membuat produk menjadi lebih bernilai dengan harga jual tinggi, namun menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Memang usaha kentang tornado dikenal sejak lama oleh masyarakat kita. Namun, usaha kentang tornado makin tumbuh berkembang sangat pesat. Jika dahulunya usaha kentang tornado hanya dijajakan di gerai-gerai pusat perbelanjaan maupun restoran mahal saja, namun kini usaha kentang tornado mulai merambah ke berbagai pelosok negara
hingga sampai ke pedesaan. Hal ini membuktikan jika peminat usaha kentang tornado masih sangat tinggi dan bisnis yang masih tetap bersinar. Next. Lalu yang berikutnya yaitu ada keuntungan produk usaha. Yang pertama, produk ini banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Lalu, bahan mudah diperoleh. Yang ketiga, modal yang diperlukan cukup sedikit. Yang keempat, untuk kerugian dari bisnis usaha ini sangat tipis. Yang kelima, harga jual yang terjangkau dan dapat menjangkau semua orang. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh bisa hingga 200%, jadi balik modal akan lebih cepat dan dapat dikombinasikan dengan usaha lainnya. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT. Jadi SWOT itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, tujuan utama dari analisis SWOT ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan faktor-faktor yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis atau menetapkan strategi bisnis. Untuk melakukan ini, SWOT menganalisis lingkungan internal, eksternal, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan keputusan. Nah, ini analisis SWOT dari usaha kita. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama ada bahan bakunya mudah ditemukan. Lalu cita rasa yang mudah diterima. Yang terakhir menggunakan bahan dan proses yang berkualitas. Yang kedua ada weakness. Weakness itu kelemahan. Kelemahannya tidak tahan lama dan manajemennya masih tradisional. Yang ketiga ada opportunity atau kesempatan. Nah, kesempatan itu usaha kita ini, makanan ini banyak disukai berbagai kalangan, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, yang pertama ada selera konsumen yang variatif, lalu munculnya banyak pesaing baru, dan ada jenis makanan yang sama. Next. Selanjutnya target pasar. Yang pertama target konsumen. Secara pasar, jajanan ini diterima di semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Makanan berbahan dasar kentang ini dapat dikonsumsi semua kalangan. Kedua, lokasi. Lokasi yang dapat dipilih untuk memasarkan yaitu 1. Pasar malam, 2. Car Free Day, 3. Tempat rekreasi, 4. Event-event, yang terakhir sekolahan. Next. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah sebuah keseluruhan usaha dari suatu bisnis. Tujuannya adalah untuk menjangkau target konsumen yang dianggap prospektif. Setelah itu, strategi pemasaran akan mengubah mereka untuk menjadi seorang konsumen tetap. Hal itu berlaku baik dalam jasa bisnis maupun sebuah usaha. Nah, strategi pemasaran yang pertama adalah memperkenalkan bisnis. Sebelum kita memasarkan produk yang akan kita jual, kita terlebih dahulu mengenalkan produk yang kita punya kepada calon konsumen, yakni dengan memperkenalkan jenis produk apa yang kita punya, berapa harga jualnya, keunggulan produknya, dan manfaat produk yang akan kita pasarkan. Yang kedua, membangun jaringan dengan usaha lain yang mendukung bisnis. Dalam menjalankan bisnis, tentunya kita harus dapat membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung jalannya usaha. Dalam bisnis Twister Potato Nado, ini kita dapat membangun kerjasama dengan pedagang sayur. Karena bahan dasar yang kita gunakan adalah kentang. Kentang bisa kita dapatkan atau kita temukan di pasar yang mana dijual oleh pedagang sayur. Selain bahan dasar, bahan-bahan pemanis lainnya seperti saus, bumbu balado, penyedap rasa, dan yang lain sebagainya juga tersedia di pedagang sayur. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru pada produk. Supaya produk yang kita jual tidak membosankan, kita sebagai wirausahaan harus dapat mengembangkan inovasi pada produk yang kita jual, seperti menyediakan varian rasa baru dan menambahkan topping pada produk yang kita jual. Dengan begitu, produk olahan kentang ini dapat diminati oleh para calon konsumen. Dan yang terakhir adalah memasarkan melalui jejaring sosial. Strategi pemasaran selanjutnya adalah pemasaran melalui jejaring sosial. Jejaring sosial atau media sosial adalah salah satu hal yang memiliki pengaruh penting di dalam kehidupan. Saat ini,
Bahkan media sosial sudah menjadi kehidupan kedua masyarakat. Lebih dari 2,8 miliar orang aktif menggunakan media sosial. Oleh sebab itu, contoh strategi pemasaran yang menggunakan media sosial adalah hal yang sangat menguntungkan. Pemasaran media sosial juga terbilang mudah dilakukan. Next. Baiklah, selanjutnya ada resiko usaha. Secara umum, resiko usaha adalah aktivitas yang berhubungan langsung dengan kerugian tidak terduga atau peristiwa yang tidak diharapkan. Resiko ini muncul karena beberapa hal seperti sistem bisnis, manajemen, atau strategi yang kurang tepat. Adapun jenis-jenis resiko usaha. Yang pertama, harga bahan-bahan yang selalu mengalami turun dan naik. Yang kedua, adanya persaingan dengan usaha yang sejenis. Yang ketiga, tingkat penjualan yang rendah. Yang keempat, kacaunya distribusi. Yang kelima, tidak tercapainya target. Yang terakhir, penghentian izin usaha. Next. Selanjutnya rencana permodalan. Selanjutnya adalah laba usaha. Laba usaha ditentukan dari harga jual per unit dikali jumlah produk lalu dikurang total biaya. Untuk mengetahui harga jual per unit, kita harus mencari tahu harga pokok penjualan dengan membagi total biaya dengan jumlah produk. Total biaya yang kami gunakan Rp103.000 dibagi jumlah produk yang kita jual 50 piece. Setelah kita mendapatkan harga pokok produk, harga pokok penjualan, kemudian kita tentukan laba usaha. Harga jual per unit kali jumlah produk kurang total biaya. 2.500 kali 50 piece dikurang 103.000. Hasilnya 125.000 kurang 103.000 rupiah. Jadi 22.000 rupiah. Harga jual. Harga pokok produksi kentang spiral adalah 103.000 rupiah. Laba yang kami harapkan sebesar 22.000 rupiah. Sehingga harga jual kentang Twister Tornado per bungkus 2.500. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.